Ibu kenapa ibu? Ini ibu udah beberapa hari perut kanan atasnya sakit nih, nggak nafsu makan juga. Oh ibu, ya udah ya bu, kita periksa ke rumah sakit aja ya bu. Iya nak, ibu udah nggak tahan lagi. Ya, udah siap-siap dulu bentar bu ya. Ibu. Permisi mbak, dia ada di dapur ibu. Saya mau ini mau apa? Mau periksa ibu saya sama dokter A. Kira-kira dokter A-nya ada nggak ya mbak? Ada ya mbak. Tapi sebelum itu mbak harus mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Kalau boleh tahu nomor antriannya di mana ya mbak? Nomor antrian kami ada di sebelah kanan mbaknya, ada di pojokan kanan mbak. Kalau untuk cara ngambil gimana nak? Saya kebetulan belum pernah ngambil Ya, biasanya yang langsung ambil pakai. Iya bener gitu. Oke, kalau begitu nanti saya bantu cara menggunakan mesinnya ya. Mbak, ibunya boleh ikut saya. Kalau nggak ibunya duduk dulu aja. Yaudah bu, ibu duduk aja bu, biar aku aja yang Duduk sini dulu ya bu. Ya mbak, saya mau. Oke, jadi mbak yang pertama caranya itu mbak tinggal menekan tombol yang di tengah ini ada tekan itu kita tekan yang bisa berwarna merah ini, nah tekan aja cukup ditekan sekali. Coba dulu saya ajarin dulu ya. Nah cukup tekan sekali, nanti dalam sekali itu tombol antrian akan keluar dari atas ini mbak. Bisa dipahami? bisa Nah, coba mbak sekarang contohin, tekan saja yang itu ya benar. Tunggu dulu. Oke, nah ya. mbak boleh ambil. Nah, mudah kan mbak? Iya, mudah banget, kan Mbak. pemasarannya sudah keluar. Nah, nanti mbak sama ibunya tinggal nunggu petugas kami manggil nomor antrian. Nah, itu kan udah sesuai urutan. Jadi mohon antri dulu ya mbak ya untuk ketemu sama dokter A karena hari ini tuh cukup padat. Ya, Ya, ya Nas. ya udah paham ya mbak cara ngambilnya. Udah banget. Coba mbak tolong bilangin. Mau bilangin? Iya. Kamu pencet. Ya, Terus nih ya. Oke. Ya benar sekali mbak ya. Kalau gitu karena belum mudah dipahami, mbak boleh duduk dulu sama ibunya ya. Oke Nas, makasih banyak ya Nas. Sama mbak. Bu, ini nomor antrinya kan udah dapet ya Bu ya. Kita pindah aja Bu ke ruang tunggu yang lebih dekat sama ruangan dokter yuk. Iya, yuk. Nomor antrian 20. Nah, Bu, itu tadi kan yang dipanggil tadi kan antrian 20. Itu kan udah sampai berarti habis nomor antrian 20 nanti kita nih Bu. Nanti waktu diperiksa Ibu jangan takut ya Bu ya. Soalnya ini dokternya alhamdulillah dengar-dengar pelayanannya baik kok Bu. Iya. Permisi dokter. Iya. Saya Naslia, izin konfirmasi dok mengenai pasien antrian nomor 15. Beliau izin untuk dilewatkan terlebih dahulu dok karena ada urusan yang mendesak. Jadi bagaimana dok? Nggak apa-apa sih Nas, kalau memang ada urusan mendesak. Oh jadi misalnya kalau setelah itu ada nomor antrian berikutnya, tetapi Ibu Zinta udah datang langsung masuk aja nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Oh ya sudah, baik dokter itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih banyak ya dok. Iya. Terima kasih. Misi. Ibu ada yang bisa dibantu? Maaf ya, Mas, saya teman. Ya,
Saya Ibu Zinta tuh. Oh, Bu Zinta yang tadi izin ya? Iya. Maaf ya saya telat karena ada urusan mendadak. Yang apa-apa Bu, oh ya kalau gitu kita langsung aja ya Bu ya menemui dokter Duita. Oh baik. Ya. Mari Bu, ikut saya. Nurse, Iya Mbak. kan ini ibunya nomor antriannya 15. Aku nomor antriannya tadi 21. Seharusnya kan kami dulu. Ibunya udah kelewat lama. Oh iya, sepertinya ada ini ya Bu, kesalahan gitu. Tapi memang benar nomor antrian Bu Zinta itu 15 dan sudah kelewat. Dan juga Bu Zinta sebelum itu sudah mengkonfirmasi kepada pihak rumah sakit bahwa beliau ini ada urusan sebentar, jadi bisa dilewatkan ya Bu ya. Iya. Oh, tapi nggak bisa gitu lah, Nurse. Kan aku sama ibu saya udah nunggu lama di sini. Seharusnya nomor antriannya kurang lagi dong. Nggak bisa gitu. Ya. Ibu, mungkin kalau gini, gimana kalau ibu aja duluan, nanti saya tukeran aja ya Bu. Iya, saya juga mohon maaf Bu karena ada kekeliruan dalam antrian. Mungkin ini juga karena salah saya sendiri juga Bu, karena telat kesininya. Enggak lah, gak usah lah, biar nanti aja kami. Ya nggak apa-apa kok Mbak. Soalnya Bu Zintanya sudah mengalah juga. Kalau Mbaknya mau duluan dan ibunya diperiksa duluan sama dokter Duita nggak apa-apa. Ya udah deh kalau gitu, kami nggak apa-apa ya, kami duluan ya. Iya ibu, saya nggak keberatan. Ya ayo Bu, kita periksa duluan. Boleh segera langsung ke ruangan dokter Duita. Terima kasih Nurse. Zintanya mohon untuk duduk dulu ya. Saya mau. Oke Nurse. Iya, mau dokter dulu. Permisi dok. Jadi saya izin mengkonfirmasi kembali bahwa pasien nomor antrian 15 Ibu Zintanya udah ada di depan. Namun tadi pas mau masuk ada pasien yang tidak menerima antriannya disobot. Jadi kita sesuai urutan dulu ya dok. Tadi kan 20, sekarang 21 masuk dulu, habis 21 baru Ibu Zintanya. Oke. Kalau gitu saya panggil pasiennya dulu ya dok ya. Terima kasih dok. Sama-sama Nurse. Ayo mari Ibu Mbak untuk masuk dulu ke ruangan dokter Duita. Misi dokter. Selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi Mas. Boleh silakan dulu. Makasih ya Mas. Kalau gitu saya izin keluar sebentar ya. Baik Nurse. Terima kasih dok ya Mbak. Sama. Ya, Mas. Baik, Ibu dan Mbaknya, kalau boleh tahu ada yang bisa saya bantu? Jadi di sini saya nemenin ibu saya dok buat periksa. Menemani ibunya, kalau boleh tahu keluhan sebelumnya ada apa ya? Jadi gini dok, perut sebelah kanan atas saya tuh sakit itu, nyeri udah beberapa hari ini. Terus demam juga yang saya rasain. Untuk nafsu makannya juga saya nggak nafsu gitu kalau makan. Jadi jarang makan dok kalau di rumah. Terus mual muntah juga dok. Ada mual muntah ya? Iya. Apakah selain mual muntah ada keluhan lain? Nafsu makan sama mual muntah aja sih dok itu. Oh, hanya itu aja. Iya. Oke, mungkin untuk saat ini nanti kita akan melakukan pemeriksaan X-ray. Kira-kira apakah Ibu dan Mbaknya bersedia untuk Ibu dilakukan X-ray? Kira-kira itu bahaya nggak sih dok? Pemeriksaan X-ray itu? Pemeriksaan ini biasanya awalnya ya kita sebutnya ronsen atau X-ray ini. Jadi nanti kita itu kayak foto organ pakai sinar radiasi. Dan insya Allah tidak akan membahayakan dan tidak akan terasa sakit juga di ibu. Kalau nggak bahaya nggak apa-apa dok, saya mau. Oke, nanti mungkin akan ada penandatangan inform konsen dulu. Nanti saya akan panggil kamisnya dulu untuk membawakan itu. Oke, sebentar ya. Selamat pagi Nurse. Sebelumnya ini saya dengan Dokter Duita. Iya dok, selamat pagi. Di sini saya mau meminta tolong untuk membawakan inform concern untuk pasien atas nama Aziza yang akan melakukan pemeriksaan ronsen. Oh iya, inform concern. Nanti saya akan segera ke sana ya dok ya. Ditunggu ya dok. Oke, baik. Ditunggu ya Nas. Sebentar ya Ibu. Ini dok. Permisi dok, ini untuk inform concern pasien.
Oke, baik, terima kasih nurse. Nanti saya call dulu ya. Baik, Ibu. Jadi di sini sudah ada besarnya bahwa kita akan melakukan tindakan ronsen ya kepada ibunya. Mungkin bisa tanda tangan di sini sebagai Mbak sebagai wali dari ibunya. Boleh. Ya, Dok. Di sini ya, Dok? Iya, betul. Terima kasih, Bu. Ya nanti mungkin kita akan menunggu sekitar 15 menit karena perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Nanti akan dibantu dengan nurse dia yang tadi. Mungkin untuk saat ini itu aja, dan mungkin ibu dan Mbak bisa tunggu lagi di ruang tunggu ya. Oh iya, terima kasih ya, Dok. Ya, makasih, Bu. Mbak Zinta, mohon maaf ya atas ketidaknyamanan tadi juga dari antrian kami. Oh iya, nurse, nggak apa-apa. Iya, mungkin kami untuk kedepannya akan memperbaiki dari sistem antrian terus lebih bijaksana lagi dalam menyeleksi pasien yang berprioritas ya Pak ya. Mohon maaf ya Mbak. Iya, nurse, nggak apa-apa. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya, Mbak. Amin. Baik, kalau di sini Mbak boleh masuk ke ruangan dokter Dita. Boleh sekarang? Ya, kalau gitu saya pamit ya Mbak. Terima kasih, nurse. Ya. Permisi Mbak dan Ibu. Jadi apa benar ini dengan pasien Ibu Aziza yang akan melakukan pemeriksaan ronsen kepada dokter Dwita? Iya, benar. Oke Bu, mari kalau begitu saya antar ke ruangan ronsennya sekalian mempersiapkan diri. Yuk mari Mbak, Ibu. Permisi. Yuk, masuk dulu Mbak. Duduk dulu. Ibu, jadi sebelum kita melakukan ronsennya, saya mau mengasih warning atau peringatan mengenai aturannya. Jadi selama ibu ronsen, ibu tidak diperbolehkan untuk memakai perhiasan. Apakah ibu ada memakai perhiasan seperti gelang, kalung, cincin, jam? Ada jam aja sih. Itu nanti mohon dilepas ya Bu ya. Untuk kalung ada ibu? Enggak ada. Nggak ada. Ya udah kalau begitu untuk sekarang ibu lepas dulu aksesoris segala macamnya. Nah nanti mari ikut saya ke dalam ibu ya. Mbaknya tunggu sini aja ya. Iya, Oke. Permisi Mbak Putri. Iya, nurse. Mbak walinya ibu pasien Aziza kan? Iya, nurse. Jadi gimana ya, nurse, hasil ronsennya tadi? Udah bisa dilihat kah? Oh ya, untuk hasilnya itu menunggu sekitar 1 hari, mungkin besok baru bisa ada keluar hasilnya, Mbak. Oh, jadi kalau gitu ini ibu saya udah boleh pulang atau gimana? Ya nurse? udah boleh pulang. Mungkin untuk besok itu sekitaran jam 9 ya Mbaknya ke sini. Nanti konsultasi lagi ke dokter untuk tindakan lebih lanjutnya lagi. Dan juga nanti Mbaknya mohon untuk ambil obat di apotek kami ya. Tadi dokter juga ada resepin obat untuk sementara mengurangi rasa nyeri, kan perutnya nyeri kan. Nah nanti mohon diambil ya Mbak ke apotek dulu. Oke, jadi ini saya sama ibu saya udah boleh pulang, tapi Iya, ambil obat dulu ya, nurse? Iya benar sekali. Iya, nurse. Minta resep obatnya, Dok. Oh ya, iya, nurse? bentar ya Mbak. Oke Mbak, ini untuk resepnya. Nanti Mbak tinggal tunjukin aja, serahin ke apotekernya ya Mbak ya. Nanti Mbak tunggu juga di sana di ruang sambil namanya nanti dipanggil. Oke, makasih banyak ya, nurse. Iya, Saya udah pulang, sama-sama. nurse. Permisi, Mbak. Ya. Saya mau ngambil resep obat yang tadi diresepin sama dokter Dwita buat ibu saya nih, Mbak. Sama Ibu Aziza ya. Iya, benar. Tunggu sebentar ya, Mbak ya. Duduk dulu. Lagi dulu ya, Mbaknya. Iya, benar. Dengan nomor antrian 5 atas nama Ibu Aziza. Iya, Mbak. Saya. Ya.
Ibu, ini obatnya diminum 3 kali sehari sesuai dengan apa yang udah saya tuliskan tadi, sesuai dengan resep dokter tadi ya. Oke. Ini udah kan Mbak ya? Udah boleh pulang berarti kan saya Iya. dengan ibu saya. Oke, makasih Mbak ya. Oke, sama. Ibu, permisi Nas. Iya Mbak, Ibu silakan duduk dulu. Makasih ya Nas. Jadi gini Nas, kami kemarin kan udah buat janji sama dokter buat apa? Melakukan ronsen. Buat apa ya, hasil. Oh, hasil. Oh, ini ya atas nama Bu Aziza, benar? Iya, benar, Oke, benar. saya cek dulu ya data medisnya. Oke, benar ya, jam 9 ya dijanjiin sama dokter Dwita. Oke, kebetulan karena dokter Dwitanya ada di ruangan, nanti langsung aja ke ruangannya ya. Ini saya temui dokternya dulu untuk mengonfirmasi kalau Ibu Azizanya ada di sini. Oke, Makasih ya Nas. ya sebentar ya. Iya. Permisi dokter. Dokter, jadi untuk pasien Ibu Aziza sudah ada di luar yang akan untuk mengetahui hasil ronsen kemarin kan sudah keluar dok. Jadi apakah boleh langsung saya izinkan langsung ke Boleh, ruangan? boleh juga tolong bawakan hasil ronsennya. Oh iya baik dokter. Makasih dok. Iya. Permisi Bu Aziza dan Mbak Putri. Iya. Boleh langsung ke ruangan dokter Dita ya karena sudah siap. Terima kasih ya Nas. Ya, mari saya antarin. Oke, selamat pagi ya Ibu. Gimana nih kabarnya? Masih kayak kemarin sih dok rasanya. Masih kayak kemarin ya Ibu. Permisi dok. Selamat malam Mas. Pagi dok dan ibunya. Ini untuk hasil ronsen Aziza ya dok. Oke, terima kasih Mas. Oke, jadi berdasarkan hasil ronsen ini, oke Ibu, mungkin di sini ibunya ternyata itu di sini mengalami heart failure atau gagal hati. Nah, di mana di sini pada gagal hati itu dia tuh adanya kegagalan pada fungsi hati. Waduh, kalau gitu tuh bahaya nggak ya dok? Lumayan bahaya, tapi mungkin di sini kita bisa melakukan operasi untuk tindakannya. Nah, apakah ibu dan mbak yang bersedia atau mungkin ibunya bersedia untuk dilakukan operasi? Kalau gitu boleh tahu operasinya kapan ya dok bisanya? Operasinya mungkin akan segera kami lakukan sih. Tapi kan di sini karena penyakitnya ini sangat lumayan mengkhawatirkan, jadi dan perlu pemantauan sebelum melakukan operasi. Jadi ibunya mungkin harus ditempatkan dulu di ICU. Baik, ibu. Jadi bagaimana? Apakah ibu bersedia untuk melakukan tindakan operasi, Bu? Ih, kalau gitu saya belum berani dok. Saya nggak mau. Kalau saya kenapa-napa kayak mana dok? Ibu jangan ngomong gitu. Iya, Bu. Ini kan demi kebaikan ibu. Benar sekali yang mbaknya bilang. Tapi kan ini operasi besar. Saya takut dok. Kalau misalnya tidak dilakukan operasi segera, malah akan lebih mengkhawatirkan kondisi Bu. Jadi bagaimana? Gak apa-apa lah bu, operasi aja bu. Nggak usah takut loh bu. Kalau gitu saya pikir-pikir dulu dok. Baik, tapi mohon maaf Ibu, sepertinya ini tidak bisa ditunda-tunda lagi. Jadi kalau misalnya ini memang benar ingin melakukan operasi, maka operasinya harus dilakukan segera karena kondisi sudah sangat mengkhawatirkan juga. Apalagi ini mengganggu makan ini bukan dalam waktu sehari-hari. Nah kalau gitu ya udah dok, saya mau dioperasi dok. Baik, nanti saya akan minta nurse-nya untuk mempersiapkan segala dokumen untuk melakukan operasi kepada Mbak Azina ya, pada Ibu Azina. Oke, mungkin itu aja. Bu, terima kasih. Ya, terima kasih ya dok. Permisi Mbak dan
ibunya. Jadi apa benar ini pasien Bu Aziza? Iya benar. Oke, jadi sekarang untuk ruangan operasinya sudah disiapkan ya Bu. Dan jadi saya izin membawa ibunya ke ruang operasi dan untuk mempersiapkan diri juga. Saya izin ya Mbak. Iya, Mbaknya Mas. boleh ditunggu di ruang operasi ya, Mbak selama proses operasi. Mari Bu, saya antar. Iya benar. Permisi, Adek, karena Ibu Aziza udah siap dioperasi, jadi harus dipindahkan ke ruang ICU. Tapi mohon maaf untuk adiknya belum bisa jenguk ibunya. Lo kok belum bisa ngejenguk sih, Nurse? Karena itu memang sudah peraturan dari rumah sakit ini untuk pasien ICU. Kan ibunya juga beresiko terpapar dari virus berbahaya dua, jadi tidak boleh dijenguk dulu adek. Tapi kan ibu saya baru selesai operasi, Nurse. Kan jadi saya harus tahu dong, Nurse, kondisi ibu saya sekarang gimana. Kalau gitu saya nggak bisa tahu dong kondisi ibu saya gimana kalau nggak boleh lihat. Iya benar, tapi itu sudah kebijakan dari rumah sakit ini adek untuk keluarga setelah pasien dipindahkan ke ruang ICU tidak boleh dijenguk dulu. Aturan nasional apa itu? Kok gitu sih, Nurse? Itu udah kebijakan dari kami adek, jadi kami tidak bisa memaksakan untuk keluarga jenguk. Tapi masa nggak boleh ngeliat gitu sih, Nas? Kalau gitu, ini nanti kasusnya saya bawa ke polisi loh. Silahkan adek kalau adeknya mau itu nanti akan kami tanggung jawab. Tapi mau untuk dipikirkan kembali karena seorang dari ICU itu tidak boleh dijenguk karena itu sangat sensitif masih deh, karena baru bersiap operasi, jadi pemulihan, jadi perlu perawatan ekstra. Jadi mau dijenguk. Udahlah kalau gitu. Tapi setidaknya saya harus tahu dong, Nurse, itu kondisi ibu saya gimana sekarang. Oke baik, bisa karena kita lagi di luar dapat mengganggu pasien yang lain, boleh kita dulu untuk berbicara santai mengenai hal ini. Ya boleh. Nanti kita bicara di sini aja ya biar lebih nyaman, lebih tenang juga. Silakan ya, ada masalah lagi. Ya kan ini ya, Nurse, ibu saya baru selesai operasi. Terus kondisinya saya belum tahu gimana, belum lihat keadaan sekarang gimana. Jadi gimana, masa saya nggak boleh melihat kondisi ibu saya, Nurse? Baik, saya ngerti ya adiknya. Sebelumnya adek di sini sendiri berdua sama ibunya aja atau ada ayah keluarga? Ya saya sendiri, Nurse. Oke, sendiri. Saya ngerti sih maksud adiknya, tapi kan emang itu udah kebijakan dari rumah sakit ya. Jadi kami juga di sini bekerja, jadi kami harus mematuhi peraturan dari rumah sakit tersebut yang mana untuk pasien yang baru saja menyelesaikan operasi dibawa ke ruang ICU itu tidak boleh dijenguk karena kan kita nggak tahu nih adek namanya sehat di sini, tapi kalau tiba-tiba adek membawa virus yang ada memperparah keadaan ibunya, adek mau gimana? Nanti yang ada ibunya bukan makin sembuh, makin sakit jadinya karena kan virus yang dibawa itu dapat menular ke ibunya, kan kita nggak tahu kita bawa virus apa dari luar kayak gitu. Ya tapi kan saya kan perlu ngeliat kondisi ibu saya sekarang. Saya pengen tahu tuh kira-kira ibu saya udah baik belum, gimana kondisinya sekarang. Kalau enggak saya minta itulah ditemuin sama dokternya lah, biar saya ngomong sama dokternya. Iya, biar bisa memang. ketemu sama ibu. Untuk dokter itu masih ada kunjungan deh, mungkin beberapa saat lagi baru dia kesini. Udah telepon aja gitu, Nas. Iya, saya ngerti kok adiknya, tapi mohon dipikirin lagi deh karena ini cakup kesehatan dari pasiennya. Misalnya kalau kita memaksakan bisa ya, misalnya kalau saya suruh udah ada boleh masuk, boleh jenguk ibunya, tapi kan itu tadi yang saya bilang kayak mana ada juga ibunya kan juga butuh istirahat total di sini, harus operasi, jadi harus balik-balik istirahat. Di situ tuh ruangannya steril deh. Sebenarnya dia bisa gitu, Nas. Saya harus tetap ngeliat ibu saya. Kalau enggak, ini apa? Nasnya harus manggil dokternya biar dokternya yang langsung ngejelasin saya.
Kalau Mas tetap ngotot nggak nemuin saya sama ibu saya bakal ngelaporin ini kasus ini ke polisi. Baik, kalau gitu saya minta dokternya dulu ya untuk datang ke sini. Udah, iya nurse. Sebentar ya deh, saya telepon dulu dokternya. Halo dokter. Dokter, ini saya Narsia, perawat yang berada di ruangan ICU. Mohon izin dokter, ini ada keluarga dari pasien Ibu Aziza ingin masuk ke ruang ICU dokter, tapi saya sudah menjelaskan beliau, tapi tetap tidak mau dok. Jadi keluarga pasien ingin bertemu dengan dokter, dijelaskan secara langsung. Apakah dokter sekarang bersedia? Oh, kok bisa jadi sambil itu ya? Oke, kalau gitu saya akan segera ke sana. Oke, terima kasih nurse. Oke, saya tunggu ya dok di ruangan flamboyan ya dok. Oke, terima kasih banyak dok. Dokternya sudah datang ya dek. Datang dulu dok. Nah, jadi gimana nih dok? Kan ini nurse tadi udah bilang katanya saya nggak boleh nemuin ibu saya di ruang ICU, sedangkan ibu saya itu baru selesai operasi dok. Saya harus tahu dong dok kondisi ibu saya itu gimana. Kan ibu saya baru selesai nih. Apakah ibu saya baik-baik saja atau malah ada penurunan dari kesadarannya atau nggak sehat gitu? Saya perlu tahu kondisi ibu saya yang jelas tuh dok. Oke, baik. Mungkin tadi udah Ibu bisa tenang dulu, sabar ya Ibu. Mungkin semuanya bisa kita diskusikan secara terlebih dahulu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Narsia, benar bahwa Ibu untuk saat ini belum bisa menjenguk keluarganya karena kan kondisi pasien masih kritis dan lemah. Nah, harus dilakukan pemantauan. Nah, jadi Ibu masih belum bisa untuk menjenguk pasien karena ditakutkan nanti jika Ibu masuk, gimana kalau ternyata Ibu membawa virus atau kuman yang bisa menginfeksi pasien? Oke, nah kalau gitu bagaimana nih cara saya nih dok buat ngelihat kondisi ibu saya itu gimana sekarang? Kan saya perlu tahu perkembangannya dok. Oh, berarti Mbak ini khawatir tidak akan iya. perkembangannya. Oke, jadi Mbak tenang aja, nanti kita akan melaporkan secara kontinu, secara berlanjut terhadap kondisi pasien. Jadi nanti Narsia akan mengabari Mbak kalau misalnya ada apa yang terjadi pada pasien. Nah, dan terus juga Mbak di ruang ICU itu Mbak bisa masuk, cuman Mbak nggak bisa kontak langsung dengan pasien. Nanti bakal ada kaca di situ, nah jadi Ibu bisa melihat ibunya Mbak di situ. Jadi bisa melihat cuma dari Iya, luar, tidak kan? kontak langsung dengan pasien. Bagaimana Mbak? Udahlah dok, iya nggak apa-apa. Tapi kira-kira ibu saya masih lama nggak dok itu dirawat di ICU-nya? Soalnya saya kan pengen melihat kondisinya secara langsung juga dok. Untuk lama tidaknya kan kita belum tahu ya, ini tergantung dengan daya tahan tubuh pasiennya juga, kondisi pasiennya juga, bagaimana cara dia menghadapi masa kritisnya ini. Tapi kalau misalkan ibu Mbak sudah bisa dijenguk ataupun sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat, nanti kita kan segera laporkan. Jadi Mbak tidak perlu khawatir kalau misalnya tidak bisa mengetahui perkembangan dari ibu Mbak. Maaf ya dok, saya tadi marah-marah. Iya paham kok Nas, maaf ya Nas, iya saya juga marah. Maaf ya dok. Iya Mbak. Jadi apakah masih ada yang ingin Mbak tanyakan kembali Mbak? Udahlah dok, udah jelas udah paham. Jadi nanti saya minta temenin ya Nas buat melihat saya dia. Senang hati. Ya, jadi Mbak bisa langsung menghubungi ke nurse-nya ataupun kalau misalnya kamu dengan saya juga bisa melaporkan dengan saya.
Oke, makasih ya dok. Saya izin pamit lah nurse. Iya. Makasih. Terima kasih Bu.